bisa mengendalikan rakyat dalam kondisi dia tertekan. Tidak ada yang bisa mengendalikan itu, Pak. Saya khawatir chaos itu terjadi. Tolong diperhatikan dengan sangat, Pak. Kembalikan lagi harga seperti semula agar rakyat menjalani hidup yang penuh tekanan dengan sedikit nyaman dari bapak-bapak sekalian. Ada pertanyaan. Harga minyak dunia mahal, Pak Agung. Kita harus jujur ngomong, Pak, sekarang. Ayo jujur ngomong. Harga minyak dunia itu ditentukan oleh apa sih sebenarnya? Oleh judi sebenarnya. Spekulasi. Spekulasi pasar berjangka itu yang menyebabkan 80% kenaikan harga minyak dunia hari ini, Pak. Silakan ditanyakan. Pak Archandra berulang kali dan saya menyampaikan, mengamplifying apa yang dikatakan Pak Archandra, mantan Wamen SDM beberapa waktu yang lalu, bahwa 80% minyak dunia naik itu karena spekulasi pasar berjangka. Dan itu sektor non-real, judi yang haram hukumnya dalam Islam. Apa mau disalahkan rakyat Indonesia? Salahkan Amerika tuh. Salahkan mereka orang-orang barat yang memainkan budaya kapitalis ini, sistem kapitalis ini. Salahkan mereka, Pak. Jangan salahkan rakyat sekarang ini. Rakyat itu menjadi korban hari ini, Pak, terhadap itu semua. Dan kita tahu 80% loh, Pak. Sehingga keyakinan saya harga minyak dunia itu produksinya itu sebenarnya sekitar 30 US dollar per barrel juga sebenarnya gitu loh. Nah, memang sekarang ini ada perang Ukraina dan Rusia. Tapi kan ini hanya 4% problem pasokan. Tetapi kok kenapa naiknya tinggi? Itu orang-orang spekulan itu yang membuat itu semua jadi spekulatif demikian rupa, Pak. Itu non-real jelas. Mari kita perhatikan bersama konteks ini, Pak. Ini momentum buat kita. Dan saya berbicara ini bukan hanya pada Pak Jokowi, Pak Arifin Tasrif, dan juga pada pejabat negeri, bukan. Tapi juga pada seluruh rakyat Indonesia. Ayo kita sadar bersama, ini momentum. Ruwetnya tata kelola energi kita ini. Ini persoalan sistemik ini, saudara. Gara-gara apa? Sistem kapitalisme ini. Satu, liberalisasi migas. Hulu kita sebagian 44% sudah dikuasai oleh asing misalnya. Jelas liberalisasi. Kos liberalisasi sektor hilirnya. Liberalisasi hulu itu adalah diproduksinya. Itu 44%. Sementara di hilirnya ini akan didorong agar harganya mengikuti harga keekonomian bahasa mereka. Bahasa saya bukan harga keekonomian, harga liberal ini, Pak. Harga dagang bukan harga pelayanan. Ini stop menurut saya. Liberalisasi migas hulu dan hilir harus di stop. Stop sama sekali. Ini proses yang harus penting untuk kita lakukan. Dan ini momentum buat kita bersama, rakyat Indonesia. Di pertemuan kali ini saya Agung Wisnuwardana, aktivis 98, menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Myanga sampai Pulau Rote. Ini loh, kegagalan sistem, kekacauan sistem kita hari ini yang menyebabkan kalang kabutnya harga migas hari ini. Nah, itu sebab yang pertama. Yang kedua, kita itu masih punya cadangan. Cadangan yang cukup sangat tinggi sekali untuk bisa menjadikan minyak kita ini mampu mencukupi. Ada pertanyaan kemarin ke saya, bisa nggak Mas Agung Indonesia itu mandiri secara energi? Saya jawab dengan lantang, bisa. Bisa. Tergantung hari ini kita mau terapkan sistem yang benar tidak, dan rezim yang benar tidak. Itu poin pentingnya. Saya memberikan beberapa poin syarat dan ketentuan berlaku kalau kita pengen mandiri secara energi. Pertama, sekali lagi stop liberalisasi sektor hulu migas. Kita harus mengembalikan migas ini benar-benar menjadi milik umum seluruh rakyat Indonesia, muslim maupun non-muslim. Dalam konteks sistem Islam sudah sangat jelas, an-nasu suraka'u fisalasin al-ma' wal kala wan nar. Manusia secara keseluruhan, rakyat semuanya muslim maupun non-muslim memiliki secara bersama-sama, berserikat secara bersama-sama terhadap alma, air, wal kala, padang pengembalaan, wanar, api. Dalamnya konteksnya energi, termasuk dalamnya minyak dan gas. Itu milik seluruh rakyat. Dan stop liberalisasi sektor hilir. Harga itu tidak bisa diserahkan pada fluktuasi harga minyak internasional. Tapi apa? Benar-benar memberikan harga semurah mungkin sesuai dengan biaya produksi yang ada. Inilah konsep Islam, saya katakan. Kemudian dalam konteks ini maka cabut undang-undang migas.
Karena undang-undang migas inilah yang meliberalisasi sektor hulu dan sektor hilir kita. Dan stop, cabut undang-undang cipta kerja. Karena undang-undang cipta kerja ini juga semakin meliberalisasi migas Indonesia. Kemudian yang kedua, ayo kita tingkatkan produksi dalam negeri. Bisa nggak? Bisa. Coba, SKK Migas menyebutkan, Indonesia memiliki 128 cekungan hidrokarbon. Yang baru diproduksi 28, sisanya belum. Ada 27 cekungan yang sudah ditemukan tapi belum diproduksi. Ayo kita produksi. Saya ingin mengatakan, kalau ini bisa dilakukan, maka produksi itu bisa tembus 1 juta barel per